Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di rumah. Ini adalah kondisi depan rumah saya. Taman kecil, ada beberapa bunga yang tumbuh di depan rumah saya, teman-teman. Saya hanya ingin sedikit cerita flashback ke masa lalu ya, teman-teman. Ketika saya masih remaja, masih kecil ya, sekisaran tahun 90-an ke bawah. Teman-teman, di era 90-an, setiap pekarangan di daerah kampung saya, di belakang rumah, di samping rumah itu tidak seperti sekarang. Sekarang banyak ditumbuhi tanaman pohon jati ya, teman-teman. Seperti inilah keadaan pekarangan rumah saya. Ini posisi di depan, di belakang rumah. Kalau zaman era dulu ya, kita flashback kembali ke masa lalu, di setiap pekarangan rumah ini tanamannya ya itu kebanyakan umbi-umbiannya. Ada ganyong, tanaman ganyong ya, mungkin teman-teman tahu tanaman ganyong ini umbinya bisa dimakan. Selain ganyong juga ada, kalau di tempat saya namanya pirut ya. Pirut bisa diolah jadi beberapa jenis makanan, bisa juga dibikin pati ya, semacam jenang gitu. Ada juga pohon kelapa. Tetapi sekarang setelah ada perubahan ya, pola pikirnya yang di belakang rumah ditanamin pohon jati. Jadi tanaman-tanaman itu tidak mau tumbuh lagi di daerah sini. Pada mati ya, teman-teman. Pada waktu itu harga kayu jati itu sangat menjanjikan sekali ya. Tetapi untuk sekarang ini kayu jati hampir nggak ada harganya. Kalau dipikir kembali itu lebih baik dirubah ke masa lalu lagi, ditanemin umbi-umbian lagi, itu lebih menghasilkan ya. Karena apa? Karena umbi-umbian itu hampir setiap saat kita bisa memanen, kita cukup nanam sekali dan itunya masih bisa tumbuh lagi dan ada hasilnya lagi ya, teman-teman. Beda dengan pohon jati yang kita tanam puluhan tahun baru bisa kita ambil kayunya. Itu pun zaman sekarang harganya juga tidak terlalu mahal kan. Kondisi semacam ini ternyata membuat kita terlena dan seolah tidak mau bekerja keras lagi untuk merubah ya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Karena apa? Karena pohon kayu jati ini tidak bisa dibuat sebagai tanaman tumpang sari ya, teman. Di mana lahan yang ada kayu jatinya itu kalau ditanamin tanaman lain susah untuk tumbuh subur, susah untuk menghasilkan. Bahkan di sela-selanya ini kalau misalnya ditanamin singkong pun bisa hidup tapi kerdil ya, teman-teman. Tanaman lain juga seperti itu. Kondisi ini terjadi secara umum di daerah terutama desa Ngerdemak, pada umumnya ke daerah wilayah Karangrayong keseluruhannya itu. Di pekarangan rumah banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon jati.
Sedangkan di hutan ya, yang katanya hutan wilayah milik perhutani itu beralih fungsi, tanamannya adalah kayu putih dan garapan warga yang di Tembang Sari dengan jagung ya. Inilah yang membuat yang menyebabkan, ya menurut saya pribadi ini yang menyebabkan udara jadi panas dan gersang. Kalau dulu mungkin ya pohon-pohon besar yang ada di sekitaran rumah itu adalah pohon mahoni dan mungkin ada pohon randu ya teman-teman. Itu sangat sejuk dan tempatnya itu bisa tumpang sari dengan tanaman lain. Ya, secara ilmiah saya tidak bisa menjelaskannya karena saya tidak paham. Kembali ke soal ini ya, tumbuhan umbi-umbian yang saya sebutkan di atas. Untuk saat ini yang namanya ganyong, terus bili, towi, perot, singkong, itu ada nilai ekonomisnya tersendiri yang bisa kita jual. Bahkan kita mau makan itu aja kita harus beli ke pasar, walaupun harganya nggak mahal tapi ya lumayan. Teman-teman, umbian-umbian yang ada di pekarangan rumah kita zaman dulu itu untuk sekarang itu sangat sangat dicari sama orang-orang terutama yang tinggal di perkotaan. Sebenarnya itu adalah bisa menjadikan kita sebagai penghasilan tambahan kalau kita mau merubah tanaman yang ada di belakang di pekarangan kita. Untuk itu ya mungkin cuman sampai di sini dulu video saya, karena ini saya nggak sempat keluar. Saya baru saja sampai beberapa hari yang lalu, baru sampai dari Bali. Saya lagi beristirahat, lumayan capek juga selama 2 bulan di Bali ya teman. Dan saat ini di daerah saya ini lagi musim tanam tembakau. Untuk besok ya, mungkin hari besok saya akan membuat video tentang itu, tentang tradisi pertanian yang ada di Ngerdemak, terutama di saat musim kemarau seperti ini. Seperti apa kegiatannya, kita ikuti video Tarang Ngerdemak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.